Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Sudah aku tegaskan, selalu always dan tidak pernah never menjadi pribadi yang anti skip, anti download. Lalu bagaimana bagi mereka yang ingin ambil bagian siar atau dakwah? Silakan saja di-share, tapi linknya saja yang di-share, ya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Oke, selanjutnya semuanya dari kalian, aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama kalian, ya. Matur nembah nuwun, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa insya Allah kebaikan doa itu kembali bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum aku mulai, terima salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Berikutnya aku ingatkan, ya. Hari ini harinya Jum'ah, ya. Jum'ah apa tanggalan Jawanya? Coba aku lihat sebentar, ya. Sekarang bulannya apa? April, ya. Hari Jum'ah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekarang Mei, 5 Mei. Apa ini? Jum'ah Legi, ya. Orang Jawa itu pasarannya begitu. Jum'ah Legi dan Jum'ah Wage itu beda, sama-sama Jum'ahnya. Ini Jum'ah Legi, ya, tanggal 5 Mei. Ya, aku sudah sampaikan kepada kalian yang sudah paham, ya, dilaksanakan sholat Jum'ah, dilaksanakan juga sholat duhur. Nggak ada ceritanya duhur hilang di hari Jum'ah. Ini kalau kita bikin videonya secara khusus, kita unggah ke YouTube, kira-kira apakah seperti Al Zaitun lagi nanti? Aku masih menimbang-nimbang, dan silahkan kalian santri-santri yang lama ngaji di sini di channel Subandite Sukoco bersama Gus Betik, silahkan kasih masukannya, ya. Karena aku juga kan perlu masukan dari kalian. Kan kalau aku kan belum pernah memblow up-nya, kan, hanya serpihan-serpihan ada di video sana, video sini, gitu. Tapi untuk membahasnya dalam satu video utuh dan itu berseri belum, ya. Karena juga aku masih mikir-mikir. Tapi biar Al Zaitun kok Al Zaitun. Biar Al Zaitun berlalu dulu, ya. Kemarin kan ada diskusi kecil, ya, tentang Al Zaitun dan Az Zaitun gitu. Terus aku bilang, masalahnya yang kita tuliskan itu ucapannya atau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, gitu loh, ya. Kalau ditulis
Al-Zaitun secara Latin, itu orang pasti baca Al-Zaitun, nggak mungkin dibaca Az-Zaitun. Ya, jadi kalau aku sih ya ditulis Az-Zaitun, karena nggak mungkin. Sebetulnya ini masalahnya sama dengan ini loh, ya. Ini kan terus jadi masalah ini. Rob ya atau ilah, ya. Ini mau ditulis apa sih kalau ke Indonesiaannya? Kan jadi dua ini. Allah begini atau Allah. Coba mana? Karena huruf O ada, ya ini. Jangan ditulis ini, gitu loh. Tapi kan kita dipaksa ditulis ini, bacanya ini. Kacau. Makanya ketika ada yang kasih masukan ke aku bilang, oh enggak bisa begitu. Itu harus ditulis Az-Zaitun, bukan Al-Zaitun. Ya, aku. Tapi kalau mereka masih bertahan seperti itu ya silahkan saja. Tapi bagiku no. Sama dengan ini kan jadi masalah. Terus terjadi pemikiran yang berbeda. Kalau Allah itu Islam, kalau Allah itu Kristen, kacau lagi. Ya, tentang Rob, tentang ilah itu kan. Yang ditulis Allah, orang huruf O-nya ada, kecuali huruf Jawa itu nggak punya A dia. Hono coroko doto sawolo monggo botongo. Oh, semua makanya nggak ada kaca, yang ada koco. Subandi su koco, nggak. Subandi su kaca. Kaca nanti itu dialeknya saudara kita dari Jawa Barat. Ini kadang-kadang nggak ngerti juga, ya. Seharusnya jangan ditulis Al-Zaitun, tulis Az-Zaitun gitu. Jangan Allah, tulis Allah. Orang ada huruf O kok ditulis huruf A. Tapi ya sudah. Oke, kan itu nanti pembagian tahu huruf Komariah, huruf Samsia. Perlakuannya beda antara huruf-huruf Komariah dan huruf Samsia. Itu mereka yang canggih dalam bahasan nahu sorob atau sorob nahu kalau kami bilang, ya. Oke. Jangan lupa ya, tetap sholat Jumat dan tetap sholat duhur. Mana dulu silahkan, pilihanmu yang enak mana. Mau sholat duhur dulu setelah Jumat, mau sholat Jumat dulu setelah duhur, terserah, ya. Jadi nggak ada istilah sholat Jumat setelah sholat duhur setelah sholat Jumat, nggak ada. Nanti pemahamannya keliru. Yang benar itu laksanakanlah sholat dalam waktunya. Karena di Al-Quran dijelaskan sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Sehingga kalau sudah masuk waktunya nggak usah banyak tanya, ya jalankan. Waktu duhur masuk, jalankan. Hari apa? Hari apa saja itu waktu duhur ada. Nggak terus di waktu hari Jumat terus hilang. Hari Jumat masuk, jalankan gitu, ya. Oke. Diskusi kita kali ini masih melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin kan tentang itu seri keberapa kemarin? Seri kedua atau ketiga tentang literasi, ya, yang menukik pada manuskrip. Bagiku sesuatu yang kebangetan kalau sudah Al-Quran berkata, memberikan penjelasan, lalu dia masih perlu literasi yang berupa manuskrip. Itu kebangetan itu. Ya, kebangetan, tidak pantas, ya. Karena apa? Seseorang kalau dia sudah Islam, dia harus menempatkan Al-Quran itu sebagai literasi tertinggi. Nggak usah perlu literasi lain. Literasi lain kalau ada ya monggo, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi lain kalau dia sama seperti informasi Al-Quran, alhamdulillah. Kalau berbeda, tetap saja yang kita pilih Al-Quran, seperti penyalipan itu. Yosepus itu kalau kalian punya duit, pergi sana ke Itali, ke Romawi, itu sejauh informasi yang aku terima, masuk dalam catatan sejarah bangsa Roma, peristiwa eksekusi penyalipan itu. Yosepus menulisnya sebagai manuskrip tersalib. Yudaisme Rabinik itu juga tersalib, itu manuskrip. Sementara 6 abad kemudian atau abad 6 masuk abad 7, ya,
Di surat An-Nisa 157 dikatakan tidak tersalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan. Ini bertentangan. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu kafir ya terserah saja. Tapi kalau kamu Islam tidak ada pilihan lain kecuali kamu sami'na wa atokna terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu absolut. Dia datang dari yang maha tahu. Maka dia absolut. Sedangkan manuskrip itu relatif. Kita tidak hidup di zaman itu. Sejauh informasi yang kita terima, ya. Jadi bagiku sangat memprihatinkan kalau ada dia ngaku Islam masih menanyakan manuskrip ketika Al-Quran sudah mengatakan. Aku sudah bilang, semua argumentasiku itu Qurani banget. Ayatnya itu aja yang kamu bantah kalau kamu nggak terima. Jangan lari ke manuskrip. Kenapa begitu? Aku bosan dan aku sudah jenuh bertarung dalam khasana polemik. Kita punya Al-Quran kok, kita punya hadis kok. Kembalikan saja ke Al-Quran dan hadis supaya diskusi kita itu menjadi tidak liar, tapi constraint-nya itu semakin sempit sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Pertama, kalau hadis kita harus paham apa itu Iqra. Ya. Iqra itu apa? Ya, Iqra. Oh, sorry. Ya. Iqra itu apa? Gitulah ya. Sementara ada apa? Ada yatlu, ada ratala. Kan hadisnya pakai Iqra ini. Apa? Ini dulu diselesaikan. Kalau kita sudah sepakat bahwa yang ada pada peristiwa Iqra itu tidak terkait dengan huruf-huruf, selesai sudah. Sama aja. Makan. Ya kamu kan tanya, makan apa? Bukan. Jadi itu bukan aku tidak bisa makan. Orang sudah tahu nggak bisa makan kok suruh makan. Allah itu maha tahu, nggak mungkin dia menyuruh makan hambanya yang tidak bisa makan, mungkin sakit gigi kok apa kok. Itu logis banget gitu loh. Ya. Jadi ini bukan spanduk. Bukan spanduk yang berupa narasi, ada diksi-diksi yang ditulis dalam huruf-huruf Arabian. Terus Jibril datang, mat ini baca mat. Aku nggak bisa baca, nggak begitu. Sebetulnya kalau kita sudah sepakat Iqra itu tidak terkait terhadap huruf-huruf, selesai sudah bahwa hadis itu tidak bisa digunakan untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi buta huruf. Ya, Iqra. Ya, yang kedua, ummi. Ini apa artinya? Apa artinya? Kamu bilang buta huruf, benar buta huruf, itu kan intervensi si penerjemah, intervensi si penafsir. Gitu loh, ya. Itu kan. Makanya, kan aku sudah pesan, tiap hari harus baca Quran. Waktunya terserah, kapan kamu bisa. Kalau aku milihnya ba'da subuh, nggak banyak-banyak, cukup kalau dibuka itu gini ya, cukup gini aja. Ini ya, ini sudah. Besok lagi ini sudah. Tapi terus menerus tiap hari. Supaya kamu paham, nanti ingat diksinya apa, narasinya apa, perikopnya apa. Sekarang kita akan fokus ummi itu apa sih artinya? Ya. Apa sebetulnya arti ummi itu? Maka tentang kajian kita sekarang membahas ummi. Adapun literasi itu belum aku tutup loh ya. Yang kemarin tentang apa itu? Ada yang menuntut manuskrip itu ya. Yang kita harus mendudukan Al-Quran sebagai literasi tertinggi itu belum aku tutup loh ya. Itu masih seri keberapa? Kedua atau ketiga ya. Karena kan yang dituntut narasi yang berupa tulisan Kanjeng Nabi dalam manuskrip itu ada atau tidak? Kan maybe yes, maybe no. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Dan aku belum mau mengatakan itu. Biar aku mau buying times dulu.
supaya puas mereka yang masih ngotot. Sudah dijelaskan sedemikian rupa bahwa Kanjeng Nabi itu tidak mungkinlah buta huruf. Ya, tapi masih ngotot saja. Biasanya itu nanti larinya ke mukjizat. Kacau. Orang belum dibuktikan kok. Buktikan dulu bahwa Kanjeng Nabi itu proof-nya apa kalau dia buta huruf. Baru katakan itu mukjizat. Jangan ujuk-ujuk lari ke mukjizat. Makanya lihat kajian kita tentang episode dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Kalau semua dihantam mukjizat, ya logika untuk apa lagi digunakan? Bukan kita nggak percaya mukjizat, ya jangan disalahpahami lagi nanti. Ya nanti karena kemarin ada yang nuduh, ada yang nuduh apa itu ya? Duh kok aku heran ya. Kenapa sih kalau berbeda itu ya berbeda tanpa harus mendiskreditkan orang yang berbeda dengan kita, gitu. Nggak bisa kah kita berbeda tetap bersaudara, gitu loh. Tuh aku tidak memaksa, aku hanya menyampaikan ini loh Kanjeng Nabi melek huruf. Argumentasinya Qur'ani, hadis. Kok terus nuduh gue seperti yang macam-macam. Ya, maka tajuk kita kali ini loh arti daripada umi. Inilah atau ini loh. Inilah ya arti, supaya lu tahu ini arti ummi. Ya. Inilah arti umi. Yang kemarin kita pending dulu ya, yang literasi tertinggi itu. Alhamdulillah meskipun belum 1000 tapi sudah 700-an mau pusi ya. Sekali unggah 1000. Minimal itu sekali unggah 1000 powernya. Gitu loh. Cuman kan ya otak di antara Republik YouTube ini rakyatnya kan ya ada yang genah, ada yang nggak genah. Ada yang sukanya materinya hohihe, ada yang sukanya akademis. Hohihe itu bombastis. Kalau kita kan akademis, repot memang. Ya, oke, inilah arti umi, ya. Arti umi. Sorry, ada yang jatuh, ya. Nggak tahu ini bisa satu seri atau enggak, ya. Pertama, benar nggak umi itu buta huruf? Nanti dulu, ya, nanti dulu. Sekarang aku jelaskan, ya. Aku jelaskan apa ini? Akma, ya. Akma. Atau dari sini dulu lah, dari umi dulu ya. Inilah yang namanya ayat mutasabihat. Karena di dalamnya mengalami polisemi. Maka perlu kecanggihan, perlu kecerdasan untuk mengurainya. Bukan ayat mukamat. Mukamat itu jelas dia. Dia sudah tidak perlu kecerdasan lain karena dia dengan mudah bisa dipahami. Tapi kalau sudah ketemu polisemi, jadi mutasabir itu polisemi. Yang tahu siapa? Ya orang-orang yang berilmu tentang narasi dan diksi-diksi yang membangunnya. Bukan hanya Allah yang tahu. Lah kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa? Al-Quran itu bukan untuk Allah, untuk kita manusia. Lah kok ada yang menerjemahkan hanya Allah yang tahu, gimana sih? Oke. Sorry. Aku jelaskan dulu tentang umi. Jadi pertarungan kita di situ ya. Karena kalau pertarungan polemik, you punya 1 polemik, gue punya 10. Lu punya 2, gue punya 20. Gak mungkin lu menang lawan gue kalau berpolemik. Ya, gak mungkin. Kalau otaknya waras tuh mesti nggak mungkin. Karena mungkinkah cucu seorang raja penguasa Arab saat itu. Jadi parameternya itu Mekah. Siapa yang menguasai Ka'bah di Mekah itu, dia pemimpin saat itu, kakeknya itu bukan orang sembarangan. Lu kira tukang angon onta? Itu cucunya penguasa saat itu. Yang kalau sekarang ya presiden gitu loh. Terus buta huruf itu otak lu. Aduh, capek deh gue. Makanya gue gak mau bertarung ke sana ya.
kita bawa aja ke Al-Quran dan hadis. Orang kita punya Quran, punya hadis. Ya. Oke. Sekarang aku jelaskan dulu artinya ummi. Sini. Ummi. Ya. Apa saja ummi itu? Nih, ini ada polisemi dia. Pertama, bisa induk. Induk. Tuh. Ya, bisa induk. Induk itu ya apa ya? Ya induk. Apa mau diterjemahkan apa induk itu? Ya. Tapi kalau untuk manusia kan nggak cocok induk itu. Maka dia bisa ibu. Ya, bisa ibu. Bentar aku carikan. Atau kalau kami di Sumatera, mama. Ibu itu kalau zamanku dulu itu untuk istrinya pejabat. Kalau masyarakat biasa, mama manggilnya. Gitu ya. Bisa ibu. Bisa mama. Ya. Sebentar. Ini satu, ini. Yang ketiga, dia buta. Nih ya. Bisa ini. Kamu perhatikan dulu itu. Kalau kamu nggak perhatikan itu nanti gobloknya nggak hilang. Kamu perhatikan. Poliseminya seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang bisa ditafsirkan ya, yang bisa diambil sebagai makna ya, yaitu induk, kemudian ibu atau mama, kemudian buta ya. Kemudian buta. Nah, sekarang, ini masih baru ini. Buta itu jadi begini nanti. Ini jangan sebetulnya ini buta. Gitu loh. Buta. Begini. Terus kan karena otaknya sudah maunya buta huruf aja nabinya ya. Nabi itu kan harus diangkat, dimuliakan, kok dibuta hurufkan. Maka dia menjadi buta huruf. Lihat terjemahan-terjemahan itu. Sebetulnya ini bukan idiom, bukan buta huruf, buta. Gitu loh. Ya, buta, terus ditambahi huruf. Gitu loh. Ya. Ya sudahlah, oke lah. Kalau dia bisa menambahi huruf, apakah kita tidak juga bisa menambahi seperti yang ada dalam pemahaman kita? Buta apa? Kitab. Ini ya. Nanti ada lagi istilah buta ya, dalam Lisanul Arabian itu ada yang akma ya. Ya. Di sinilah ya. Akma itu bukan akmat, sorry. Akma ya. Ini dia baru idiom. Dia buta tapi mata. Maksudnya buta mata. Matanya buta. Buta mata atau matanya buta. Ini pakai akma. Ya. Paham kamu? Oke. Aku jelaskan lagi, aku ulang-ulang ya. Kita sedang mendiskusikan umi. Maka inilah arti umi ya. Umi itu mengalami polisemi. Salah satunya apa artinya? Induk. Ya. Kalau untuk manusia ini ya itu induknya. Masa itu induk. Ya kan? Orangnya. Ya itulah, bahasa itu ada rasa. Gak hanya sekedar ngerti artinya. Enggak. Lihat
logika bahasanya lihat. Kalau semua aku ke rumah lu, gue tadi ke rumah lu nya kagak ada, yang ada siapa? Induk lu gitu kan. Nggak sopan ya. Kalau ke manusia dia ya ibu atau mama gitu loh ya, ibu atau mama. Yang ketiga, dia bisa umi itu buta, tapi buta saja loh ya. Lihat ini pertarungannya nanti di sini. Dia buta saja, jangan terus kamu geret ke sini. Buta huruf ini intervensi. Kalau kita sebut penafsiran lah. Kalau orang bisa menafsirkan buta huruf, orang lain kan juga bisa menafsirkan buta itu buta kitab. Jadi fair kan? Sekarang nanti mana yang lebih dekat dengan informasi Qur'ani? Apakah buta huruf, apakah buta kitab? Kalau buta mata atau matanya buta itu akma. Jadi aku ingat tahun berapa itu ya. Sudah lama dulu. Memang asik itu perdebatannya. Sayangnya nggak berlangsung karena mereka dari Surabaya datang ke Malang itu bawa travel. Artinya travel itu kan jam-jaman ya. Sedangkan aku mau pertarungannya itu sampai asar. Ternyata nggak begitu ba'da duhur pertarungannya diselesaikan. Jadi ya nanggung, nggak selesai ya. Pada waktu itu kan kita bahas tentang Kawaib Atroba, surat apa gue? Kawaib Atroba itu tentang surga. Itu surat, aduh lupa aku, coba kamu cari. Kawaib Atroba pasal yang ketiga, surat yang ketiga kan. Surat apa lupa aku, coba nanti cari. Udah lama itu Kawaib Atroba. Aku bersama sahabatku, semoga Allah merahmati tidur panjangnya karena sudah almarhum. Itu kan terjemahan depan kan ada dua itu. Ya, gadis-gadis surat Waqiah nggak salah ya. Surat Waqiah atau surat apa? Tolong nanti dicari ya. Kawaib Atroba. Kawaib itu sebetulnya itu polisemi juga, ada yang artinya terangkat. Tumit itu terangkat. Ka'bah, maka disebut Ka'bah. Ka'bah itu orang heran aku. Kalau dilihat orangnya pintar-pintar tapi jelas nokak. Ka'bah itu orang selalu kalau menjelaskan itu mesti segi empat. Ya memang sih secara fisik dia segi empat, tapi dari lugotan, dari bahasa, Ka'bah itu artinya terangkat. Dari bumi dia terangkat. Itu maka disebut Ka'bah. Yang sedeng lagi yang kafir-kafir itu dikirain orang Islam itu nyembah persegi empat. kan repot, mau dijelasin nggak mau, tapi gobloknya tambah. Dia nggak tahu bahwa persegi empat itu hanya titik temu atau assembling point. Kalau di dalam bahasa teknik itu ada yang namanya assembling point ya. Kalau kalian teknik, gue kan teknik industri, jadi gue tahu bagian mesin dirangkai di sana, bagian bodi dirangkai di sana, bagian anti aksesoris dirangkai di sana, bagian roda dirangkai di sana. Itu nanti itu ada assemblingnya, assembling point, titik temunya. Titik temu di mana itu semua bagian itu dijadikan satu, maka dia menjadi satu unit mobil. Nah, ini kalau orang goblok nggak ngerti. Ya. Repot jelaskannya. Ya, oke lah, yang penting kamu mau belajar. Teknik industri begitu. Itu namanya tempat merangkai yang bagian yang gue bilang tadi di suatu tempat, itu namanya assembling point. Titik temu. Nah, Ka'bah itu cuma titik temu, bukan orang Islam nyembah Ka'bah. Goblok gue kafir goblok sisan. Cuman kan kalau dijelasin ngotot itu kafir. Ya. Nggak pernah ceritanya orang Islam tuh nyembah batu yang segi empat itu, apalagi kalau diperkecil yang Hajar Aswad itu. Tidak, itu hanya assembling point. Kalau lu nggak cerdas, nggak ngerti assembling point, gua jelasin. Titik temu arah kiblat. Bukan itu Allah. Lu kira Allah nongkrong di situ terus disembah-sembah begitu?
Ya. Inilah perlunya kita belajar bahasa. Dikira India mungkin Allah itu nongkrong di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah. Terus disembah-sembah sama orang India, begitu mungkin. Pernah gue bilang, coba lu tanya sama orang Yahudi dah, saudara tua kita. Ya, apakah mereka nyembah tembok? Kan mesti di tembok ratapan tuh kan begini-begini. Coba, kalau sampai lu ngomong bahwa orang Yahudi Tuhannya tembok, kepala lu bisa jebol kena. Mereka nggak pakai AK-47 ya, produknya itu yang dipakai produk Amerika, M16. Bisa jebol kena M16. M16 itu sopan banget, mas, kan tuh pelurunya muter begini kan. Begitu masuk kepala itu, dia halus di sini, karena dia muter. Sampai sini jebolnya itu lebar di sini. Sininya cuma kecil masuknya, ceples gitu. Coba lu ngomong pergi sana ke Yerusalem bilang, itu orang Yahudi itu Tuhannya tembok, itu kenapa tembok disembah-sembah gitu. Kamu pulang selamat untung-untungan, bisa-bisa pulang tinggal nama kamu. Ya, jadi pahami, kalau nggak tahu minta penjelasan, bukan terus menjustifikasi orang Islam itu nyembah batu segi empat itu. Yang repotnya ya, mereka ya para ustadz, para mereka lah yang top-top itu ya. Kalau menjelaskan itu, stressing pointnya di segi empatnya itu, tidak di terangkatnya itu. Ka'bah itu terangkat dari bumi ya, ada berjarak gitu loh. Makanya nanti Ka'bah itu juga diskusinya kan panjang itu. Ya, awal mula Ka'bah itu sebetulnya gimana itu kan diskusinya kita perlu banyak-banyak literasi. Karena kadang Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah loh ya, merenovasi. Berarti Ka'bah sudah ada sejak dulu kan. itu Ka'bah. Terus di surat yang aku bilang tadi, Kawaib at-Rabah. Itu kalau terjemahan Depak itu ada dua, Depak sampai Gamang. Menerjemahkan itu Gamang Depak. Yang pertama itu buah dada yang montok. Buah dada yang montok. Ya, aku diskusi dengan temanku, dia bilang enggak pas buah dada yang montok, yang pas pakai bahasa Jawa. Apa? Kempet. Jadi bukan montok, kempet. Ini ya. Kempet. Kempet itu artinya dia gede tapi kenyal, keras. Kalau montok itu kan cuman gede. Bisa-bisa dia ngelombior. Apa ngelombior bahasa Indonesia? Nggak tahu aku. Ya. Tapi kalau kempet itu, kamu kalau lihat bintang-bintang India, cewek-cewek India itu loh, itu badannya kempet, padat. Padat. Kempet itu gede, padat. Jadi teman-temanku nggak mau pakai terjemahan Depak yang buah dada yang montok, buah dada yang kempet. Itu bicara tentang buah dada. Buah dada. Bagaimana pemahaman yang benar? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Buah dada. Nah, ketika diskusi itu kan ditanyakan sama teman kita Kristen itu, doktor alumni Amerika, doktornya itu. Dia bilang, ini Pak terjemahan Yusuf Ali. Terus Depak buah dada yang montok ini apa nggak porno? Itu kalau kamu nggak tahu kepalamu bisa miring tuh. Coba tanya sama guru-guru ngajimu, gimana kok terjemahannya bisa buah dada yang montok? Diperhalus oleh Depak ada dua, gadis-gadis remaja yang sebaya. Gitu loh ya, gadis-gadis remaja yang sebaya. Nanti menjelaskan ini sama, nanti aku akan mengambil perumpamaan itu, contohnya gedung MPR DPR itu begini loh. Buah dada loh itu. Kenapa? Ya. Sama dengan masjid yang aku bilang, itu kan budaya Romawi itu yang belenduk gini nih. Karena biasanya kalau Arobin itu datar biasanya atapnya itu. Tapi nantilah ya. Aku mau katakan begini. Sahabatku itu ketika buah dada, dia bilang latan. Latan ini ya susu.
Tapi ini susu yang diminum. Itu latan. Ini kan susu ini. Jadi kacau. Ya. Untungnya kita tidak lama diskusi di sini ya, dan aku juga waduh gimana ini? Kan lain. Latan itu sama ini juga susu, buah dada itu kan susu. Ini makanya kan ini dua kata, buah dada. Ya, jadilah dia ya susu, nyebutnya kan susu. Ini juga buta. Ini Umi itu juga buta. Tapi buta yang mana? Dia cuma buta saja. Nanti sesuai penafsiran masing-masing. Apakah buta huruf, apakah buta kitab? Yang mainstream mengatakan buta huruf, maka nabinya buta huruf. Padahal belum tentu. Kalau mereka bisa menafsirkan buta huruf, kenapa kita tidak boleh menafsirkan buta kitab? Tinggal nanti diuji. Ya, jadi ini bukan artinya buta kitab. Buta titik. Ya. Ya. Sama kawaib atrobah. Itu bagaimana ceritanya bisa jadi buah dada? Dan kalau nggak tahu diterjemahkan susu. Susu itu gini loh, kamu masuk ke warung kopi, susu segelas, nah itu susu. Kalau ini ya bisa susu. Ini kan repotnya ketika kita memahami itu satu kata atau dua kata. Itu kata majemuk atau bukan. Sama seperti ini. Kita digiring oleh pemahaman mainstream buta huruf. Padahal belum tentu. Kalau mau tekstual, ya Umi itu buta. Bukan dibablas no buta huruf. Nah, contohnya ini, kerepotan-kerepotan kita. Tahu nggak bahwa itu idiom, itu kata majemuk. Original teksnya berkata apa, tekstualnya apa. Ya. Kalau temanku bilang latan, beda. Latan itu susu yang diminum. Sedangkan ini buah dada ini susu kaum Hawaii. Ya sama-sama susu sih. Tapi kan minumnya beda gitu loh. Ya, inilah ya kekacauan-kekacauan. Jadi kawaib atroba. Kawaib atroba, Ka'bah terangkat gitu. Oke. Sebelum ke sini aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Oke. Sebentar. Ini kok sudah out. Kemarin kajian kita tentang apa? Sebentar. Ini sudah lari dia. Oke. Kita cari dulu. Nah, ini ketemu. Al-Quran literasi tertinggi itu belum final ya. Nanti sengaja aku vending ya. Sebagai penghormatanku, aku baca komen yang masuk dari kalian. Pertama, Kang Ahrif Musinin, Tuban, Siapadir Goske, Matunun. Yang ketiga, Kang Mas Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ambon hadir Tuan Guru. Doa dan... Waduh, lari lagi dia. Doa dan selawat terbaik kami untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah. Bismillah, Jin Nima, Alhamdulillah selalu mencerahkan karena begitu fokus menikmati sehingga tidak sadar sudah selesai dengan begitu cepat. Kembali sabar dalam menunggu kelanjutannya. Terima kasih Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra. Coba. Kalau orang yang benar-benar gemar ilmu, gemar menjiwai kajian-kajian yang ada, ya 1 jam itu dianggap sebentar. Lihat itu. Setahuku sih Halim Rais komen seperti ini bukan sekali 2 kali. Kenapa? Karena dia menjiwai, maka tidak ada videonya terlalu panjang. Kalau bisa dipendekin 10 menit, 15 menit dapat apa lu? Dapat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai sudah. Jadi kalau orang memang bersungguh-sungguh mau belajar seperti Halim Rais ini, walaupun panjang itu terasa pendek. Dan ini bukan yang pertama kali, ini yang kesekian kali dia komentar begitu. Sehingga kan begini, selalu mencerahkan karena begitu fokus menikmati. Jadi dia menikmati kajian itu. Selesai dengan begitu cepat, padahal durasinya itu di atas rata-rata. Kajian kita itu setengah jam sudah cepat. Biasanya menuju ke 1 jam. Ya, oke, terima kasih. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Ambon. Kemudian
Kang Rupano Fitrah Depok hadir nyimak kajian nasional Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Mantap. Kita orang Islam, kita beriman kepada Al-Quran, kita harus menempatkan Al-Quran sebagai literasi tertinggi, gitu ya. Kalau yang kafir ya gue kagak tahu, itu urusan mereka, ya. Namanya juga kafir, ya. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar. Nah, ini sudah dijelaskan. Terima kasih Kang Irfan sudah menjelaskan, ya. Kacang orang ninggal lanjaran. Kacang itu ya kacang, orang tidak ninggal meninggalkan. Lanjaran itu batang penegak ya, sebagai tempat kacang merambat secara vertikal, ya. Artinya kacang tidak meninggalkan batang perambatannya. Seseorang tidak boleh melupakan orang lain yang pernah berjasa kepadanya sehingga dia bisa tegak berdiri, bisa sukses seperti sekarang ini. Lu bisa tegak berdiri sekarang karena ada yang bantu lu loh, ya. Lu jangan lupa, ya. Nah, gitu kira-kira filosofinya, ya. Itu memang dari kata bijak, ya, sesepuhnya orang-orang Jawa. Kacang orang ninggal lanjaran. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, terima kasih. Cuaca setelah malam hujan. Oh begitu. Majelis jalanan. Bismillah, alhamdulillah, salam Isra. Merasionalkan literasi tinggi. Mantap. Atur nuhun Kang Mas Majelis jalanan. Kemudian Kang Irfan lagi-lagi menjelaskan dan terima kasih, matur thank you, ya, matur nuwun. Asmo kinario jopo. Asmo itu asma, kinario itu menghasilkan, jopo itu doa atau mantra kata orang Jawa. Artinya nama menghasilkan doa. Sebuah nama yang diberikan oleh orang tua adalah mengandung doa bagi anak-anaknya. Maka di agama kita itu orang tua dianjurkan sama Kanjeng Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, karena itu doa, ya. Tapi bukan nama Arab, karena nama itu nanti akan menjelaskan dari mana dia berada dan bisa juga menjelaskan hal-hal yang lain. Kalau dia namanya Anggraito atau Grahito, itu mesti dari Jawa. Cuman masalahnya nama dia itu Grahito dipotong menjadi Graito, jadinya itu. Maka ada yang menuduh dikirain gue seperti niru-niru Jepang, Hirohito. Beda dialek O sama O. Kalau Jawa itu O. Jadi sebetulnya manggil dia itu Ito, Anggrahito, artinya muhasabah. Kalau Ranti itu buah tomat yang kecil yang gampang, artinya mudah sekali untuk diginikan, apa namanya, nggak tahu, sulit menjelaskannya, ya. Tujuannya supaya hidupnya dipermudah oleh Gusti Allah Agung. Jadi kakaknya selalu muhasabah, adiknya selalu dimudahkan dalam kehidupannya. Itu nama itu begitu, ya. Jadi pakai nama, kalau kamu Jawa-Jawa, kamu Batak-Batak, kamu Sunda-Sunda, kamu Aceh-Aceh, apapun kamu, kasih nama-nama yang baik, bukan harus Arab. Nama Arab misalkan namanya Usama atau Hudai, kan aneh. Namanya siapa Usama, tapi orang Jawa. Namanya siapa Usama, tapi orang Batak. Usama itu yang lahir di Barat Tengah sana. Gitu loh, ya. Kadang-kadang orang hal seperti itu nggak dipikirkan, ya. Nggak harus nama Arab, walaupun kita Islam. Bedakan antara Islam dan Arab, bedakan antara agama dan budaya. Yang Kanjeng Nabi bilang, kasih nama yang baik terhadap anak-anakmu, karena nama itu doa, begitu, ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Resa ini baru, ya. Ketika tikus datang berkunjung dan mengucapkan salam kepada Gus Betik, lalu dijawab salamnya oleh Gus. Saat tahu bahwa yang datang adalah tikus, Gus pun marah. The ending of the Mickey Mouse. Ya gimana ya, sebetulnya nggak marah, tapi kan ekspresiku memang begitu. Aku ini mengingatkan dia. Orang tua kita kasih nama kita baik-baik kok. Nama diganti tikus dan apa? Tikus dan kucing, ya, atau monyet. Nggak tahu aku, ya. Apa tikus apa kucing atau monyet nggak tahu aku, ya. Itu kan kalau nggak salah film kartun. Apa mau dipanggil tikus, dipanggil kucing, dipanggil monyet, apa mau gitu. Aku itu nggak. Ya itulah, ya, kadang-kadang benturan budaya, ya. Bagi aku hal seperti itu biasa. Itu ekspresi kecintaanku kepada dia, ya. Dia sudah ngomong, sudah dia ganti katanya
Google itu akan memberi waktu 14 hari. Ya sudah, monggo. Yang penting dia kalau diomongin ngerti gitu loh. Kalau gue omongin nggak mau itu turut, gue tendang dari sini. Nggak urusan gue. Kalau mau ngaji sama Gus Muti, turut sama Gus Muti. Ketika apa yang dimauin Gus Muti itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, you mesti turut. Kalau nggak, ngapain juga lu ngaji di sini. Tapi alhamdulillah dia sudah mau ganti, cuman kendalanya teknis. Google itu memberi waktu 14 hari, ya sudahlah. Itu bentuk rasa cintaku, bukan marah-marah. Ya memang sih ya sebut marah lah, tapi marahnya marah cinta. Seperti aku bilang, goblok kamu. Itu artinya kamu jangan goblok supaya kamu pintar gitu loh. Cuman kan mereka-mereka yang baru masuk ke sini, terkhusus itu yang alhamdulillah PO-nya sampai 10.000 itu tentang Az-Zaitun itu banyak yang tercengang-cengang juga. Itu tugas kalian yang senior-senior lah menjelaskannya ya. Karena memang di sini sebetulnya orang jalanan jadi nggak bisa halus-halusan. Oke, itu untuk Kang Mas Reza ya. Kemudian Kang Mas Wahyu Junaidi, Assalamualaikum Gus, pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah, mantap. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Ya, waalaikumsalam Kang Mas Wahyudi Junaidi, semoga sehat selalu. Kemudian Kang Mas Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang, nyimak Gus, salam Isra untuk sedulur semua di grup ini. Terima kasih, kembali kasih. Nggak tahu aku Kang Abdul Muluk ini, kalau di WA itu dia jelaskan, cuman dia nggak jelaskan dia pada posisi usia berapa, ya. Sehingga lebih tepat dipanggil Bapak atau Kang. Aku nggak tahu ya. Mungkin nanti di WA dia bisa konfirmasi. Kemudian Mas kita Rio Aka, Jaksel hadir Gus, mantap. Kacang orang ninggalan jaran, pacangan orang podo karo pacaran. Aku sendiri nggak tahu pacangan itu apa ya. Pacangan itu opo? Enggak, ini bahasa Jogja sih ya. Kalau pacaran ya pacar itu ya. Atau nuhun Kang Edi Margono ya. Oke. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, kita doakan saudara kita ini mualaf semoga selalu eksis sampai menutup mata di dalam Islam dan bisa mendakwahkan kepada keluarga-keluarga yang lain ya. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison, aku dan saudara-saudaramu di sini mendukung engkau sepenuhnya. Kemudian Irfan, hahaha. Akhirnya ada yang mengerti bahwa ada tulisan Nabi Muhammad. Nanti aja kita tunggu tanggal mainnya. Memang sengaja aku buying time ya, membeli waktu. Ya maybe yes, maybe no. Mana mungkin ada, mungkin enggak. Tapi itu enggak terpengaruh. Ada enggaknya itu enggak berpengaruh terhadap bagaimana aku memahami Al-Quran. Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi itu melek huruf. Gitu ya. Kalau nanti ada dan itu selaras dengan Al-Quran ya berarti dia mendukung aja. Gitu aja ya. Dan kita lihat nanti. Oke. Matur nuwun Kang Irfan. Sekarang Kang Mubas Surot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seandainya Gus bertemu di depan pas ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ingin Gus sampaikan? Pertanyaanmu kok aneh sih ya? Mungkin aku tidak bisa berkata-kata. Dan aku mungkin tidak berani mendekat. Biarlah aku memandangnya dari jauh. Kalau aku dipanggilnya baru aku berani mendekat. Tapi kalau tidak, melihatnya dari jauh itu sudah sebuah keadaan yang lebih dari cukup.
aku banyak dosa. Aku takut kalau mengotori kesucian beliau. Enggak. Aku lihat dari jauh saja. Itu bagiku sudah lebih dari cukup. Aku memandangnya sosok yang aku cintai sepenuh hati. Kecuali kalau dia memanggil aku, ya aku datang. Dan aku akan memeluknya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, Dimanada, I love you. Jidan Gaming Palembang. Tuh. Graito. Bapak ambilin tisu. Jidan Gaming tisu ambilin. Palembang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Salam Isra. Nah. Aljus Mas Duki, yes, nomor 2. Oke, matur nuwun. Nggak nampak, lupa kacamatanya. Septian Kuswanda ya. Negara kita ini yang tragis buat aturan tapi tidak ngerti pula. Maka peringkat literasi dan administrasi pun nomor 2 terburuk di dunia ya. Karena itu sampai alasan itu salah ketik. Nggak tahu aku. Ya itulah keadaannya ya. Buruk literasi kita. Ya. Kemudian Kang Mas Didi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, ke monggo. Kang Mas Rizal Wahyu, jangan lupa tugas-tugas kampusnya. Rembang selalu hadir, ke salam Isra untukmu. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo matur nuwun untuk Kang Mas Edi yang ada di Jogja. Ivanov, salam Isra Gus, salam Isra juga untukmu ya. Dia menyimak jelang tidur. Ini Mbak atau Mas, mohon maaf kalau salah karena namanya Yedi Mulyadi ya. Kalau Mulyadinya jelas cowok, Yedinya ini nggak tahu aku. Salam. Al-Quran satu-satunya petunjuk. Bagaimana al-hadis yang katanya 2 abad baru boleh diinformasikan. Aku rindu ketika umat kaum itu bersatu. Kenyataannya bukan Al-Quran yang menjadi rujukan, malah kebalikannya. Qiyas, Isma, Sunnah, ya, Sunnah dan Al-Qurannya kemana? Gitu. Makanya kajianku kan Isma, Qiyas, ya, pendapat ulama itu relatif. Makanya kan aku bilang, you punya satu argumentasi yang itu filosofis, aku punya 10. Nggak selesai kita bertarung di sana. Bawa aja ke Al-Quran. Ini kan aku membawa ke Al-Quran, kita membahas Umi. Nanti apa Umi itu menurut Al-Quran? Perdebatan kita kan antara buta huruf dan buta kitab. Yang masalahnya kita terlalu mengunggulkan, bukan tidak menghormati, aku nanti disalahpahami lagi. Kiai kita, ustadz kita, guru-guru kita itu sebatas menyampaikan informasi ke kita. Bukan dia sosok yang terus kamu posisikan sebagai Nabi Samina wa Atona. Kamu kasih cek kosong, dia masuk. Enggak begitu. Guru dan murid itu akhirnya berbeda. Itu enggak masalah. Contohnya antara Plato dan Aristoteles berbeda. Aristoteles itu muridnya. Kemudian Plato mengusung filsafat idealis, ya, muridnya Aristoteles naturalis, beda jauh bumi langit. Begitu juga Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik, akhirnya berbeda juga. Itu guru murid, ya. Kalau memang tidak berbeda, ngapain juga Imam Syafi'i bikin mazhab? Ngikut aja kepada gurunya Imam Malik, ya. Makanya aku bilang, you berbeda sama gue kagak masalah. Yang penting you paham dulu apa yang gue maksud. Nanti hasil akhir, you beda nggak masalah. Gitu loh. Yang jadi masalah, kita melupakan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi omong-omongan ulama itu diabsolutkan. Sehingga kalau Nabi Mutarub dari kecil dijejelin gitu, terus ketemu sampai besar. Tiba-tiba dia sudah besar, ketemu Gus Beti. Nabi melek huruf, kacau di sana. Dikasih tahu bandel saja. Itu yang dikritik oleh saudara kita Yedi Mulyadi.
Kemana Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Terima kasih untuk Kang Mas atau Mbak Yedi Mulyadi. Mohon maaf kalau keliru, silakan dikonfirmasi cewek atau cowok ini ya. Kang Mas Irfan Al-Akbar masih nyimak dari Bandara Soekarno-Hatta ya, menuju Jambi. Semoga selamat sampai tujuan. Nggih, matur nuwun Kang Mas Irfan Al-Akbar sudah banyak membantu ya. Ini yang dari Cirebon ini si tikus sama si kucing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon izin ikut ngaji Gus, salam Isra. Oke, salam Isra ya. Kita tunggu sampai 14 hari kemudian ya, karena dia sudah berusaha mengganti namanya tapi sama Google dikasih tenggang waktu ya. Nah ini Toto Subagio cocok nih jadi anak buah Panji Gumilang. Ini kan nggak mendidik, main stempel. Kalaupun harus ada korelasi antara Gus Betik dan Panji Gumilang, gue kan boleh ngomong Panji Gumilang yang jadi anak buah gue. Karena gue memposisikan ya dalam bidang akademis itu equal. Jadi kalau gue ngomong, kalaupun harus terjadi korelasi, maka Panji Gumilang yang harus jadi anak buah gue. Bukan gue jadi anak buahnya Panji Gumilang. Dan ketika ngomong Panji Gumilang jadi anak buah gue, itu bukan gue berarti tidak menghormati. Tapi kan di antara gue dan Panji Gumilang tidak ada korelasi apapun. Kenapa dicap seperti ini? Ini kan otak goblok. Kalau nggak setuju, bantah saja ilmunya. Jangan mencap orang kelompok ini, kelompok itu. Gue kagak ada apa-apa. Ya, gue dengan Panji Gumilang dan Aji Tun tidak ada hubungan apa-apa. Gue menyampaikan secara objektif proporsional. Lu nggak setuju, bantah saja. Jangan terus orang dikelompokkan begini. Kan sudah jelas kajian yang kemarin. Kalau ada yang salah, yang tentang cewek di depan dan berbaur, itu gue sebelum gue mendapatkan dalil yang jelas, gue belum terima, maka gue tidak setuju itu. Tapi soal sholat yang itu sabnya galurnya ke belakang, bukan menyamping, gue setuju karena itu mazhabnya Imam siapa? Hanafi. Itu loh, ya ini otak-otak goblok ya seperti ini. Orang dikelompok-kelompokkan semau udelnya sendiri. Gue nggak ada hubungan apa-apa. Gue hanya menyampaikan, gue deskripsikan apa yang gue tahu tentang Az-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Dari mana gue tahu? Dari sumber yang itu sangat akurat. Tapi kan gue nggak bisa ngomong sumbernya itu siapa, gitu loh. Tidak semuanya bisa gue omongkan di publik, gitu loh. Panji Gumilang itu ya, itu tiap malam ngaji Al-Quran dan tartil, bagus ngajinya, tiap malam itu. Gue ngomong begini, informasi yang gue terima gitu, bukan gue berarti bela Panji, nggak ada kepentingan di sana. Gue ini akademis objektif. Terus tiba-tiba ada monyet bilang cocok nih jadi anak buah Panji Gumilang. Lu nggak pakai otak beragama, kok di sini pakai otak. Gue paling enak model-model gini, ya. Roro Jonggrang absen dulu Gus, nyimak nanti lagi sibuk. Oke, terima kasih untuk Roro Jonggrang ya, sedang mengajar mungkin ya. Itu dulu ya. Ini waktunya sudah mendekati 1 jam kurang 2 menit ya. Jadi sudah aku baca semua ya. Gue ngerti pertanyaan yang memang itu minta penjelasan, tapi pertanyaan yang mau menggiring bahwa dia mau membantah, itu gue ngerti. Ya, gue ngerti. Jadi ya biarin saja. Karena kalau sudah model-model begitu, lu kasih tahu, kagak lu kasih tahu tetap aja budek. Biarin aja. Ya, buat energi. Ya. Jadi sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah besok akan kita lanjutkan Ummi itu seperti apa nanti ya. Sementara kita ada di perdebatan antara buta huruf dan buta kitab. Dan buta itu, Ummi itu cukup buta gitu saja idiomnya ya. Seperti ini tadi, latan dan buah dada. Kalau tidak memahami idiom jadinya repot seperti ini. Antara susu yang itu buah dada dengan susu yang diminum
Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islammu, jaga semuanya yang itu bisa menjadi bingkai keimananmu. Ya, kamu cerna dalam rasionalitasmu. Setelah kamu dapatkan kebenaran, kamu patri dalam hatimu, menjadi milikmu yang paling indah sampai nanti kamu masuk ke abadian. Ya, namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, dan keduanya itu adalah sebuah keberuntungan yang kita harapkan. Semoga kita mendapatkan keberuntungan itu dari Gusti Allah Agung sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, jangan lupa hari Jumat kerjakan dua-duanya. Sholat Jumat itu ya diperintahkan, sholat duhur ya diperintahkan. Ya, itu pesan dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.